Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Al-ayat sadaqallahul azim. Pengurus Dewan Kemakmuran Mushola Al-Barokah yang kami muliakan, Ketua RT, para tokoh yang hadir pada malam hari ini, seluruh jamaah rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah atas segala karunia dan juga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara megengan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan terus sehat, terus afiat, sehingga bisa maksimal menjalani kewajiban-kewajibannya. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai dengan hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita semuanya berada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh kita karena cenderung melihat keutamaan bulan Rajab dan juga sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Sya'ban ini ya tidak terlalu baik. Padahal ini menjadi fakta. Rasulullah mengingatkan kita ketika ditanya tentang bulan Sya'ban kok banyak melakukan kebaikan. Rasulullah bersabda, "Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas." Bulan Sya'ban itu bulan rata-rata kita semuanya agak lalai, agak lengah, anggap biasa pada bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu bulan yang penting.
tanpa adanya kesiapan-kesiapan yang dilakukan di bulan Sya'ban, tidak mungkin ada Ramadan yang kita jalani dengan maksimal. Maka di dalam bulan Sya'ban itu banyak sekali keutamaannya. Salah satunya adalah bulannya peralihan arah kiblat. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Allah menurunkan ayat yang menerangkan bahwa umat Islam harus berbalik arah dari Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi ke Masjidil Haram sampai nanti hari kiamat. Jadi ini tonggaknya di situ. Awalnya dulu Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa 1,5 tahun, baru dibalikkan lagi ke Masjidil Haram. Jadi ini punya sejarah penting, sehingga kalau diurut ke belakang itu ada perjalanan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di situ menyebutkan dua masjid, dua tempat, satu Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa. Sehingga ada erat kaitannya antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, mengapa bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu juga dianggap penting? Karena di bulan Sya'ban inilah Allah menurunkan ayat berkaitan dengan wajibnya kita bersolawat kepada Nabi. Jadi bersolawat kepada Nabi itu diperintahkan Al-Quran Al-Ahzab ayat 56. Itu menerangkan bahwa Allah bersama malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi. Itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Berarti kalau ditarik kesimpulan, bulan Sya'ban itu adalah bulan baik untuk kita banyak baca sholat. Alhamdulillah tadi sholawatannya sudah kehabisan lagu Pak Jumalia. Jadi nunggu yang undangan di depan itu loh ya, sudah kehabisan lagu, kecapean gitu ya. Akhirnya kita mulai aja. Nah, sholawat yang kita baca di bulan Sya'ban itu sudah tepat karena memang ayat Al-Quran yang menerangkan tentang wajibnya bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban enggak bisa dianggap enteng, enggak bisa dianggap biasa. Yang berikutnya, Allah menurunkan ayat 183 surah Al-Baqarah berkaitan tentang wajibnya berpuasa. Itu sudah diturunkan Allah sejak bulan Sya'ban. Jadi ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu Allah turunkan pada bulan Sya'ban. Berarti rangkaiannya nggak boleh terpisah. Mulai Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Itulah mengapa baginda Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini nggak bisa, karena dari Rajab itu ada kaitannya dengan Sya'ban, Sya'ban ada kaitannya dengan Ramadan. Jadi kita di penghujung bulan Sya'ban. Kalau dalam riwayat-riwayat yang lain, kalau dalam masyarakat bulan Sya'ban itu diistilahkan dengan bulan Ruwah, betul ya? Bulan Ruwah. Karena masyarakat Jawa, Indonesia itu kalau di dunia itu disebut Jawa. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, padahal orang Banten tapi disebut Al-Jawi. Jawi itu artinya Indonesia. Jawi itu artinya Indonesia. Karena yang apa namanya di tengah-tengahnya itu. Nah, itu menyebut bahwa bulan Sya'ban adalah bulan Ruwah.
karena masyarakat Indonesia itu disuruh mengucapkan Arab itu agak susah, sehingga dijadikan istilah arwah jadi ruh. Berarti bulan Sya'ban adalah bulan kita mengingat tentang arwah-arwah almarhum keluarga kita. Jadi biasa ada tradisi kirim bunga, tradisi nyekar, tradisi kumpul, tetangga-tetangga dikumpulkan semuanya untuk membawa nama-nama almarhum. Dan hari ini nggak dibawa semua, mungkin karena agendanya padat ya, jadi kita jamak, kita kolektifkan. Itu menyebutkan nama-nama arwah, mengingati arwah-arwah mereka untuk dikirimi doa, untuk dikirimi bacaan Al-Quran, untuk dikirimi kalimat-kalimat thayyibah. Itu bulan Sya'ban sebutannya bulan doa. Saya selalu mengingatkan kepada kita suro, sabar, kalau itu tak suka, sabar, mulut, baca mulut, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, ruah, poso, bodoh, solo. Itu jadi ini istilah-istilah itu juga mengambil mudahkan maknanya. Ya, bodoh atau rioyo, syawal, ya, poso itu artinya kita siang itu tadi poso, ruah itu artinya arwah, jadi mengingati arwah. Makanya masyarakat kita itu punya tradisi megengan. Mungkin ini kita sering laksanakan, tetapi tidak semuanya memahami sejarah megengan. Megengan itu adalah tradisi yang awal mulanya ada di Jawa Tengah, baru ditiru kelompok-kelompok yang ada di Jawa Timur. Jadi yang kaya akan budaya kultur Jawa itu sebenarnya ada di Jawa Tengah. Bikin acara SKN itu adanya di Jawa Tengah, Solo ya, di Surakarta kan SKN. Padahal itu maknanya syahadatain, dua syahadat diucapkan. Karena saking sulitnya mengucapkan lafaz Arab, akhirnya jadi SKN. Itu enak, orang Jawa sebenarnya seperti itu di Solo. Belum lagi gerbuk mulut dan lain sebagainya, termasuk megengan. Nah, megengan itu kemudian ditiru oleh sebagian masyarakat di Jawa Timur, akhirnya jadi tradisi. Apa maknanya megengan? Megengan itu mendapatkan tambahan an, aslinya megen. Megen itu artinya neker, neker itu artinya nahan. Berarti sebelum masuk bulan Ramadan diajak kumpul semuanya agar supaya kita tahan diri, tahan hati, tahan ucapan, tahan perilaku, karena kita mau masuk bulan suci. Itu sebenarnya. Dan rangkaiannya pertama nyekar ke makam-makam leluhur. Kalau apa namanya, ada keluarga yang di sini itu biasanya nyekar, dan itu banyak di kuburan-kuburan itu didatangi di sini. Yang kedua, biasanya langsung kirim doa, dikumpulkan jamaah, dikumpulkan ya kayak malam hari inilah istilahnya, kita kirim doa. Lalu di situ subuhannya itu ada yang namanya subuhan apem. Pertanyaannya ada apemnya apa enggak? Ada ya? Berarti sesuai dengan pas, sudah sesuai. Apa pentingnya apem? Apem itu kan bahasa Arab yang kata orang Ponorogo kesulitan mengucapkan afun, akhirnya jadi terbiasa mengucapkan apa maknanya afun itu maaf. Berarti tradisi megengan di samping nyekar, kirim doa itu saling maaf memaafkan. Ini sejarah awalnya kenapa megengan itu ya seperti itu. Oke,
ada yang kadang bikin ingkung dan lain sebagainya. Cuma dengan ada substansinya adalah kirim doa, nyekar, kirim doa, terus bersedekah dalam bentuk akof itu tadi, agar supaya menjadi simbol bahwa kita ini akan memasuki Ramadan, kita saling memaafkan. Makanya nanti saya ingin momentum ini kita gunakan untuk memaafkan sambil berjabat tangan. Kenapa? Karena kalau ada dua orang mukmin bertemu lalu berjabat tangan, maka dosanya akan rontok. Makanya salamannya kayak Bill Clinton dengan Pak Harto yang agak lama. Iya kabarnya Pak Dini. Nah, terus biar rontok semua bisa-bisanya. Nah ini Mamin muslimani atas sofahani. Tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling masih bersalaman, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya melalui proses salaman itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada awal tadi saya sampaikan tentang ayat Allah yang menceritakan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah berkhutbah. Khutbahnya itu ya ayyuhan nas, atakum syahrul azim, syahrul mubarak, syahrul fihi lailatul khairun min alfi syahr. Wahai orang-orang, sebentar lagi akan datang kepada kalian satu bulan yang besar, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya ada satu malam, yang satu malam ini lebih utama daripada 1000 bulan. Kurang lebih berapa ya? 83-an tahun. 83-an tahun. Kebaikan satu malam itu sama dengan orang beribadah selama 83 tahun. Nah, bulan Ramadan ini dari redaksi awal sudah disampaikan bulan besar, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Satu malam itu diistimewakan oleh Allah namanya Lailatul Qadar, lebih utama daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an. Allah jadikan puasa di dalam Ramadan menjadi wajib. Kalau Sya'ban hukumnya sunnah, kalau Rajab hukumnya sunnah, Muharram hukumnya sunnah. Ayyamul bid 3 hari di pertengahan bulan itu sunnah, sehingga sifatnya hanya anjuran. Jadi kalau teman jenengan nggak puasa jangan dianggap terus jelek begitu, karena itu hanya anjuran. Kadang-kadang kan kita berlebihan Pak, hanya mau puasa 14, 13, 14, 15. Yang puasa baik, yang nggak puasa juga baik, tapi lebih baik yang puasa. Artinya tidak ada yang buruk di sini. Nah ini yang kadang-kadang orang berpuasa tapi semakin membuat dia lupa diri dan bahkan berbagai diri bahwa ibadahnya sudah paling top. Yang lain dianggap yang nggak puasa, yang bekerja katanya cari duit, dia punya tanggungan keluarga, dia punya anak, dia punya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian malamnya itu dibikin sunnah. Apa malamnya? Sholat malam yang mulai yang kita sebut dengan tarawih. Tarawih itu hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah. Makanya rata-rata 1 minggu masjid penuh, musola penuh, minggu berikutnya wallahu a'lam bishawab. Ya Allah yang maha mengetahui ya. Semakin maju jamaahnya, saking majunya sampai enggak jamaahnya ya. Nah itu karena hukumnya sunnah. Tapi kita ini sayang kalau tidak kita manfaatkan. Redaksi hadis berikutnya mengatakan begini: man taqarraba ila Allahi fihi bi khaslatin minal khair
masiwah. Barang siapa yang melakukan kewajiban di dalam bulan Ramadan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, puasa dan sebagainya, itu Allah akan hitung 70 kali lipat selain bulan Ramadan. Berarti kalau orang melakukan sholat zuhur di bulan Ramadan, sama saja dia melakukan 70 kali sholat zuhur di selain Ramadan. Berarti kan sangat istimewa. Ini yang wajib. Tapi kalau yang sunnah, wa man taqarraba ilaihi fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi masiwah. Orang yang melakukan ibadah sunnah termasuk tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dilakukan di bulan Ramadan sama dengan dia melakukan ibadah fardu. Pahalanya itu disamakan dengan orang yang menjalankan sholat fardu. Orang yang menjalankan qobliyah subuh yang kita tahu pahalanya lebih utama daripada dunia dan isinya, itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan jauh lebih besar lagi pahalanya. Orang yang menjalankan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, bagian zuhur 4 rakaat, haram neraka menyentuh jasadnya. Ini di luar Ramadan, tapi begitu di Ramadan jauh dilipat gandakan oleh Allah. Jadi meskipun sunnah, tapi sayang untuk kita lewatkan ketika kita berada di bulan Ramadan. Belum lagi tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Bahwa syahrul sabri, bulan Ramadan bulan sabar. Sabar menahan lapar. Makanya anak-anak yang kita latih mungkin TK, SD, kelas 1, kelas 2 itu disuruh puasa sampai jam 10. Biasanya pagi sudah makan, itu nanti makan sabar dulu ya sampai jam 10. Dan dihitung itu sama anaknya sudah sampai jam 10 baru boleh makan. Naik lagi kelasnya, dinaikkan jamnya terus sampai tembus maghrib. Itu orang tua kita cara ngajarinya dulu seperti itu, menerapkan sistem sabar yang dimaksud di dalam makna daripada puasa modelnya seperti itu. Dan termasuk juga kita suruh sabar, nggak boleh makan sebelum waktu maghrib tiba, nggak boleh. Yang kedua, orang yang sabar itu pahalanya surga. Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu akan mengawani atau menjadikan teman orang-orang yang sabar. Alhamdulillah Pak Imam baru diuji oleh Allah dan sabar betul, diganti oleh Allah yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Jadi kadang-kadang untuk berubah menjadi baik itu caranya Allah itu macam-macam. Dibakar dulu sama Allah, dibakar. Bahwa ibu butuh sampai nangis itu bude saya somong bude itu. Saya keluarkan sabar bude, Gusti Allah bakal ganti yang lebih baik. Jadi sabar itu seperti itu. Cara Allah mengangkat seseorang itu macam-macam. Enggak kok terus lurus begitu kan. Dulu kita sengsara, dihina-hina orang, dino soko kerjaannya apa yang makan, bujurnya apa yang anaknya bisa sukses, sekolah nggak lulus dan lain sebagainya. Lupa ya, bahwa semua yang ngatur itu bukan PRT, yang ngatur bukan Ustadz, yang ngatur itu Allah, skenario itu Allah, yang menentukan juga. Maka kita nggak bisa mengklaim kita paling bisa, paling kaya, paling mampu, yang lain nggak mampu, nggak bisa seperti itu. Bahwa syahrul puasa, bulan Ramadan juga bulan berbagi. Makanya tidak heran di rumah Budi itu ada tumpuan gula pasir, terus ada apa ini? Gorengan kebakaran malam buahnya kayak gitu ya. Itu luar biasa cara Allah ya. Itu berbagi walaupun mekanismenya secara arisan nggak apa, itu mekanismenya tapi itu manfaatnya luar biasa. Di saat beberapa waktu yang lalu ramai berkaitan dengan masalah beras naik, itu orang semua protes semuanya ya. Momen-momen seperti ini sangat dibutuhkan.
sangat-sangat dibutuhkan sekali. Walaupun kita bisa Pak beli itu bisa, tapi akan terasa ketika kita pas dapat arisan, minyaknya sudah ada, berasnya ada, gulanya ada. Khususnya kaum Hawa ini yang paling memperhatikan itu kaum Hawa. Kalau kaum Adam diserang urus, ya kaum Adam diserang urus. Nah ini berbagi. Lalu ada istilah takjil. Makanya saya berharap nanti di Musola Al-Barakah ini ada takjil akbar, buka bersama akbar. Semua orang diundang seperti ini, kita adakan bersama acara. Insya Allah di Manggar kami juga akan kami adakan. Ya, kami adakan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan apa isi Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Syahrul Masa berbagi, ya, berbagi sedikit-sedikit. Bahkan kata Rasulullah ditanya oleh sahabat dulu, kami tidak semuanya mampu sampai nyumbang satu teguk air saja, bukan satu gelas aqua, satu teguk air, karena maghfiratan lidzunubi, bisa menghapuskan dosa. Satu teguk manfaat fi iman karena maghfiratan lidzunubi. Jadi kesempatan yang sangat istimewa lah ya, sangat istimewa, betul-betul sayang kalau kita lewatkan. Nah nanti tidak tahu mekanismenya Pak Dwi mau iuran atau seperti apa, yang penting kita adakan itu untuk saling berbagi. Ada yang membagikan beras, ada yang membagikan baju dan lain sebagainya, demi mengamalkan hadis ini, karena memang bulan Ramadan bulannya berbagi. Wa huwa syahrun yuzdadu fihi rizqul mu'min. Kita buktikan hadis ini pada bulan Ramadan hampir semua kita punya uang, punya duit, punya harta di bulan Ramadan. Ada istilah THR, tunjangan hari raya itu diberikan pas hari raya apa sebelum hari raya? Berarti masih dalam bulan. Dan ini menunjukkan bahwa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min. Gak usah jauh-jauh ke surga. Di media sosial, di televisi sudah berseliweran iklan merja, iklan macam-macam makanan sudah berseliweran. Bahkan di beberapa stand masjid sudah dikasih terpal, dikasih apa namanya ini tenda. Untuk apa? Pasar Ramadan. Tidak ada pasar Saban atau pasar Rejim, itu tidak ada. Yang ada pasar Ramadan atau Kubiar Ramadan. Ini menandakan bahwa Ramadan itu memang bulannya rezeki. Hampir orang itu makanannya enak, terus ada takjilan, terus buah, terus pokoknya enak. Dan ini mari kita maknai bahwa rezeki itu tidak selalu berupa materi. Tingkatannya rezeki itu materi, harta benda, duit yang banyak, itu hanya tingkatan rezeki yang paling rendah menurut Allah. Jadi jenengan yang ya Allah mudah-mudahan duitnya banyak, ya Allah mudah-mudahan apa rezekinya dalam berupa materi itu banyak, belum tentu orang yang rezekinya banyak bahagia, betul ya? Adem hatinya, tenang diri, belum tentu. Orang yang duitnya bermiliar-miliaran bisa stres kok. Orang yang biasa-biasa malah seorang mudut, seorang tidak ada beban. Artinya apa? Itu bukan ukuran. Maka Islam meletakkan rezeki tingkatan yang paling rendah itu adalah berbentuk harta benda, mobilmu, perhiasanmu, semua itu ternyata rendah. Itu sehingga apa? Semua orang nggak perlu lulusan S2 jadi kaya. Orang lulus SD itu orang bisa kaya loh, betul ya? Nggak lulus SD orang nggak bisa tulis, nggak pernah dapat ijazah itu. Dia sugih, Allah takdirkan sugih, Allah takdirkan punya harta banyak. Ada yang jenderanya itu sudah sampai SHI, MSI, utang yang pakai gak banyak. Artinya apa? Rezeki berbentuk materi itu hanya rezeki yang paling rendah tingkatannya.
Yang kedua, naik sedikit, ada rezekinya Allah yang di atas rezeki harta benda. Apa itu? Rezeki sehat. Wah, ini mahal betul. Rezeki sehat itu mahal betul. Orang kadang-kadang nggak sadar bahwa ini rezeki tingkatan rezeki sehat itu di atasnya rezeki uang, rezeki uang. Maka kadang-kadang kan kita cenderung milih uangnya atau hartanya daripada sehat. Padahal sehat, dengan sehat kita bisa bekerja, beraktivitas, berkarir dan seterusnya. Rezeki sehat ini rezeki yang nomor 2 tingkatannya, rezeki yang bawah nomor 2. Yang berikutnya ada rezeki di atas sehat, namanya anak soleh. Loh, rezeki yang ketiga ini, yang tingkatan berikutnya itu anak soleh. Betapa bahagianya kalau dalam satu keluarga itu punya anak yang soleh maupun soleh. Anak ini menyenangkan, anak ini rajin sholat, rajin ibadah, anak ini sopan, anak ini berprestasi dan lain sebagainya. Itu bahagia betul orang tuanya. Tapi kalau anaknya berduka, ya Allah, bukan hanya dirinya yang mikir, orang lain juga ikut mikir. Jadi anak sopo, koyo ini anak Pak Jumali itu anak sopo itu yang ini. Orang lain ikut komentar. Karena ini ternyata rezeki, dan orang tua itu akan bahagia, akan mulia ketika punya anak soleh dan soleh. Maka ayo anak-anak kita ini diantarkan ke anak soleh dan solehah melalui pembelajaran TPQ Al-Quran, diajarkan akidah akhlak, diajarkan wudu, etika, diajarkan sholat dan lain sebagainya, sehingga nanti akan tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini termasuk rezeki di atas rezeki sehat. Jangan dijadikan masalah. Anak-anak kita itu jangan dijadikan masalah yang repoti lah, yang rewel lah, macam-macam. Makanya ada orang punya anak tapi nggak mensyukuri anak. Berapa banyak orang yang kepingin punya anak tapi belum dikasih sama Allah. Makanya ini penting sekali bahwa anak soleh dan solehah itu menjadi dambaan kita, yang mendoakan kita. Anak-anak kita akan mendoakan kita. Bayangkan kalau anak kita cuek sama orang tuanya, kalau sudah orang tuanya, anak-anaknya sudah payu ya, sudah diambil orang. Kalau perempuan umur 21 tahun, 22 tahun itu dilamar sama orang lain. Sudah 22 tahun dirawat bersama, makan bareng, weekend bareng, CFD bareng, KTD bareng. Ternyata sekarang diambil orang, punya rumah tangga sendiri, punya keluarga sendiri. Kalau anak perempuan mau ngasih orang tuanya itu harus izin sama suami. Gak boleh delik-delik, itu gak boleh. Delik-delik mengkai maki gitu ngasih orang tua. Walaupun ini sesuatu yang baik, tapi ini tidak boleh dalam aturan Islam. Ya harus izin, Mas, saya mau ngasih maki. Kasihan maki kalau nggak ada. Kalau bapaknya diomong itu harus kasihlah, kasihan maki. Giliran anak laki-laki menikah sama anak perempuan lain, anaknya Pak Lurah menikah, lalu anaknya ini disambati oleh anaknya, maki nggak punya beras. Itu suami tidak perlu izin sama istri. Ini izin tambah jadi masa makmu maneh, kemarin sudah dikirim, sekarang kirim lagi. Angel kalau mau itu angel ya. Tapi kalau laki-laki cenderung kasihan sama makmu, kasihan terkait dari tua. Tapi kalau kita mau kasih orang tua kita, masa si papi kasih lagi, mami kok kasih lagi kemarin sudah. Ini benar. Kalau kita bisa memberikan orang tua, terutama orang tua yang masih ada, jangan hitung-hitungan, terutama ibu.
betul ya, benar-benar bukan terutama ibu itu dalil Quran yang nyata, dalil rezeki yang nyata itu adalah ibu. Jadi jangan itu rata-rata kan bukannya mama ini tidak boleh, cuman kan kita punya anak, waktunya bayar listrik, waktunya ini pak, masuk jadi kirim masuk itu masih ruwet ya. Nah kayak pengalaman kayak ini lah. Jadi kenyataan memang. Nah seperti ini loh. Ada orang-orang yang bilang begini deh, harus tidak usah daripada kamu rame sama ujung. Nah itu nelongso orang tua. Nah nelongsonya orang tua yang kita buat dengan perilaku ataupun sikap kita itu kedurhakaan. Makanya bahagia banget orang tua punya anak soleh dan solihah. Usaha itu kalau diingati betapa perjuangan seorang ibu, terutama ibu orang tua itu besarkan anak, merawat anak tanpa pamrih, bahkan makan rela gak makan yang penting anaknya makan, gak punya uang yang penting anaknya sekolah. Kayak ini kalau mau dibalik begitu ya. Jadi anaknya 12 zaman dulu semuanya sukses. Ini kalau pakai satu aja, ini berebut. Dan Kalimantan ini sekarang laki-laki yang di Ternate juga masalah, yang di Jakarta juga aku repot ini satu tok yang harus dirawat. Itu lagi semua anaknya 12 itu banyak alasan macam-macam. Nah ini kan nelongso, orang tua itu nelongso. Maka rezeki yang tingkatan berikutnya adalah rezeki anak soleh. Terus kayak itu kurang Ismail ya jadi bapak itu meditasi. Dan itu tidak perlu menunggu sugih atau menunggu bukunya, tidak perlu. Karena menunggu sugih, menunggu bukunya berangkat betul ya. Ketika sudah wafat orang tuanya, kita baru sadar betapa pentingnya kehadiran ayah, betapa pentingnya kehadiran seorang ibu. Kalau tidak ada mama susah, kalau tidak ada bapak susah. Maka anak soleh itu rezeki yang tingkatannya di atas rezeki sehat. Yang terakhir, rezeki yang paling tinggi adalah rezeki di mana Allah menjadikan hati kita ingat sama Allah. Itu rezeki yang paling dhuwur, yaitu kita selalu ingat sama Allah. Itu rezeki yang paling top. Kita lebih cenderung rezeki yang paling rendah kita terima, seolah-olah dengan uang segala-galanya bisa terjadi, padahal tidak. Untuk itu bulan Ramadan bulannya rezeki, nggak usah khawatir. Pasti nanti kalau sudah malam sudah satu ada aja yang ngantri sampai itu rantang, ngantri apa kolom ada aja. Nggak usah terlalu risau urusan itu, karena memang ini jaminan Allah, jaminannya Allah. Rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di dalamnya bulan Ramadan dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan 4 kalimat itu ya. 4 kalimat yang biasa dibaca setelah selesai tarawih itu. Apa 4 kalimat itu? Astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Itu diperbanyak, makanya di tarawih itu kan setelah tarawih itu kan lagi dibaca bersama-sama itu. Nah itu suruh memperbanyak. Bapak Ibu, dengan mengetahui kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, maka kita tidak bisa memasukinya kecuali dengan persiapan. Harus ada persiapan. Pertama, persiapan membersihkan kesalahan kita baik sesama manusia maupun kepada Allah. Kalau sesama manusia kita maaf-maafan, yang lalu biarlah berlalu, karena kita jalani kehidupan yang baru. Maaf-maafan, suami istri terhadap suami, anak terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap kanan kiri, kita saling memaafkan. Yang kedua, minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar atau memperbanyak amal yang lain. Karena ada diriwayatkan oleh Anas bin Malik
suatu hari itu biasanya panas, tapi hari itu redup, seolah-olah matahari nggak mau keluar. Kayak keadaan sendu, apa ya? Ya pokoknya seperti itulah. Nggak biasanya hari ini. Akhirnya bingung istri Rasulullah. Lalu datang malaikat Jibril melihat kebingungan kanjeng Nabi, ada apa? Jibril, matahari kok nggak muncul, biasanya muncul menyinari, kok kayaknya itu. Iya, wahai kanjeng Nabi, bahwa sebenarnya Allah telah mengirim 70.000 malaikat berada di matahari itu, menutupi matahari dengan sayapnya, sehingga keadaannya itu sendu. Apa ya sendu? Ya, dibilang sedihnya, dibilang gembiranya gitu loh. Ya, pasukan lalu terus sabdu. Nah, jadi itu. Lalu ditanya, dan emangnya ada apa kok malaikat sampai menutupi matahari? Ya saja matahari itu menyinari. Kata malaikat Jibril, sungguh Allah ini ingin menunjukkan bahwa Allah akan mengirim 70.000 malaikat kepada salah satu umatmu yang diistimewakan oleh Allah. Sopo jenengi yang jelas bukan pasukan, yang jelas bukan pasukan atau Pak Jumali bukan. Namanya Muawiyah bin Muzan. Muawiyah bin Muzan ini kenapa diistimewakan oleh Allah? Apa hebatnya dia? Singkat cerita, malaikat Jibril menyampaikan Allah berfirman bahwa Muawiyah bin Muzani adalah orang yang tidak pernah melupakan Allah, tidak pernah sedetik pun melupakan Allah. Loh, emangnya dia punya amalan apa? Perasaan Muawiyah bin Muzani kok biasa, bukan sahabat yang hebat, bukan. Ternyata kata malaikat, Muawiyah bin Muzani setiap waktu dalam kondisi apapun dia membaca Qul huwallahu ahad. Modelnya itu Qul huwallahu ahad. Bener Qul huwa yang Qul huwallahu ahad itu dibaca terus. Karena dia tidak hafal zikir-zikir yang lain. Dia bisanya cuma Qul huwallahu ahad. Di mana bahasanya Qul huwallahu ahad? Artinya apa? Zikir itu gak usah keren-kerenan. Zikir itu gak usah melafalnya yang menyulitkan, yang gak usah. Zikir itu substansinya ingat sama Allah. Jangan pakai Qul ahad dipuni, astagfirullah dipuni, subhanallah dipuni, alhamdulillah juga boleh, Allah juga boleh. Terserah. Tapi dalam kasus ini dia selalu mengucapkan Qul ahad. Mau ada acara apapun Qul ahad, mau kemana pun Qul ahad. Bahkan dikabarkan dalam hati itu berdiri, tidur, itu semuanya Qul ahad. Gak punya amalan lain. Apalagi cuma Qul ahad. Makanya nanti terakhir kan biasanya keluar becok singkat cerita Allah itu ridho terhadap yang namanya Muawiyah modalnya. Jadi kita nggak bisa mengklaim orang lain yang sholatnya nggak khusyuk, terus bacaannya nggak fasih, nggak boleh diklaim salah. Orang modalnya Qul ahad, Allah kirimkan 70.000 malaikat. Ngapain malaikat? Jadi kan nggak tahu Muawiyah bin Muzani ini paham. Makanya keadaannya sendiri. Jadi matahari itu redup, seolah matahari itu nggak terima bahwa yang namanya Muawiyah ini mati atau meninggal dunia. Nah, malaikat ini tugasnya membacakan sholawat di dalam menyaksikan sholat jenazah. Ya Allah, modalnya banyak loh orang yang modalnya kenduri masuk surga itu banyak. Hanya kita yang belum tentu jadi sekadar jaminan bahwa pokoknya sih banyak hasil belum tentu. Lah itu dan Allah akan Allah bisa tidak boleh ada waktu pokok ya sekali pakai tajwid Allah SWT tidak ada tajwidnya sama sekali. Tapi Allah itu terhadap Muawiyah bin Muzani
sholat pada Nabi. Lalu Nabi bersabda, wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang bisa membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Waduh, nggak ada yang mampu Rasulullah. Cukup kamu baca Qul huwallahu ahad sama dengan sepertiga baca Al-Quran. Jadi banyak kesempatan kita ini beramal tuh banyak. Jangan mudah, kamu nggak baca Quran kamu nanti gimana? Surga menunjukkan kok golongan blok. Orang punya amal masing-masing. Yang penting substansinya sama. Ingat sama Gusti Allah. Jadi kita di sini diajarkan untuk melihat diri kita sendiri, bukan melihat pada orang lain. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang enggak niat tapi masuk surga. Ada jaminan masuk surga, tapi bukan pastinya Allah ya. Ada orang enggak niat tapi masuk surga. Salah satunya adalah al-mutawaffa fi thariqi Makkah. Orang yang wafat dalam perjalanan Mekah Madinah. Artinya dalam rangkaian nusuk, dalam rangkaian ibadah haji maupun itu juga meninggal, maka dia juga termasuk jaminan masuk surga. Ada nggak semua coba kan? Yang mati di sana ternyata Allah mati kan bisa bangun, ya dimatakan di mana bangun? Jannatul Ma'la. Jadi kuburan yang dihuni oleh manusia wanita termulia di dunia yaitu Sayyidah Khadijah, belum lagi para sahabat. Ada banyak ulama-ulama yang meninggal. Bahkan bukan hanya orang biasa pun itu juga bisa meninggal. Oke, jadi kita juga bisa melihat orang yang akan terlihat amal yang tidak meninggal. Untuk ceramah belum tentu nanti meninggalnya seperti apa. Atau orang yang biasa-biasa saja kita akan menjadi baik lah. Tapi ketika meninggal dunia di situ Allah akan membukakan siapa sejatinya orang. Jadi kita nggak bisa apa ya tadi menganggap orang yang nggak ikut pengajian, orangnya nggak pernah datang lalu namanya dibacakan, mau itu urut, kehilangan namanya dibacakan, ada betul-betul banyak itu. Ya bersyukur aja lah kita bisa hadir. Kalau nggak hadir bisa begitu. Simpel itu, sesimpel itu, gitu. Sesimpel itu cara berpikir kita. Nah Allah itu mengangkat seseorang terserah Allah. Jadi ada zaman saya kemarin itu biasa saja orang yang logam ini biasa. Tapi Allah wafatkan di sana dan seluruh rangkaian umroh sudah diselesaikan sampai tawaf wada, tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan dari Mekah mau meninggalkan Mekah menuju Madinah atau kota yang lain. Itu membutuhkan tawaf namanya tawaful wada. Tawaf perpisahan di situ momen semua orang menangis, mau meninggalkan Baitullah menangis. Bahkan sebut aku seloyo-loyo hebat di Baitullah di hadapan itu tertangisan. Karena apa? Dia tidak rela meninggalkan perjalanan ke Madinah. Suhu Madinah 13 derajat di bumi yang luar biasa. Beli kopi langsung dingin, kopi langsung dingin. Tidak lama 2 hari di Madinah perutnya sakit, muntah-muntah, mual-mual. Saya tinggal ke bawah sebentar, ngopi, beli kopi di bawah. Naik serang. Padahal baru saya jalan disuapi, ayo dahar, ini betul dahar nanti tidak bisa. Nanti balik ke Indonesia kita nggak dahar, kita fisikal. Bila ditinggal sebentar, ternyata wafat. Proses orang meninggal dunia di hotel susah yang mau bilang. Sudah ada dengan polisi yang kayak autan yang berikutnya. Indonesia. Ini bapak mati. Coba prosesnya panjang betul. Bila kesalahan Gusti Allah, proses ini singkat, dimandikan dengan cepat, bayar 100.000 karena saya nggak bawa real, tak kasih 100.000.
orang Bangladesh bingung, Jokowi, jadi bingung orangnya. Dan saya nggak punya uangnya ada, nggak ada. Kalau kasih 100.000, kalau 50.000, jangan ngomong haji, jangan kasih petugas 50.000 ditolak mentah-mentah. Tahu kalau 50.000 itu uangnya kecil. Tapi kalau 100.000, Jokowi, Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, singkat cerita, saya itu mudah banget masuk ke pengimaman Masjid Nabawi. Di pengimam ketemu syekhnya yang dikawal oleh Umar Askar, kawal sholat dikawal Askar. Di situ mayat berjajar. Dan almarhum Pak Haji Sumiran ini di depan, pas di depan. Semua digotong kita pakai keranda, pakai dedekan, pakai mobil dedekan. Karena orang Indonesia itu ketika ada meninggal dunia lemah dalam bahasa apa. Akhirnya yang datang itu cuma perwakilan telepon kota. Jadi kalau orang Pakistan itu bisa airnya di bawah semua, itu memenuhi tempat penunggu jenazah itu penuh semua. Yang meninggal satu, yang datang cuma 20 lah, karena diangkat jenazahnya ke tempat kuburan. Kami pakai kendaraan. Dan alhamdulillah prosesnya luar biasa. Saya naik kendaraan, saya nggak kenal siapa-siapa. Di situ ada Syekh Abu Toha yang biasa hadir di Indonesia. Beliau sering bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Pokoknya anak sohib Syekh Ali Jabir, anak sohib Ustadz Yusuf Mansur. Jadi betul. Dan di situ kita diajarkan ketika ada orang meninggal itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarika dibaca terus. Sampai beliau yang nalkin, bapaknya ngomong itu dia itu nalkin. Hati saya ini kita nggak pernah komunikasi, tapi ternyata kok ada singnya. Biasa kami ngubur di Mekah itu nggak ada. Cukup saya sama teman saja, dan itu sama tukang gali kubur. Habis dikasih 10 real, mobil Indonesia bagus, sama-sama Indonesia bagus itu. Tapi ini betul-betul didampingi Syekh. Luar biasa, nama apa ini Mbak Sumiran Yopo? Ternyata dia rutin poso Senin Kamis meninggal di Madinah. Dia dimakamkan di Jannatul Baqi, sampingnya Masjid Nabawi bersama Sayyidina Utsman, Sayyidah Fatimah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim, sahabat-sahabat Rasulullah. Orangnya biasa Pak, yang kiai yang Ustaz kondang sekalipun belum tentu mendapatkan kemuliaan seperti itu. Di sini menandakan bahwa semua itu tergantung Allah, semua itu tergantung Gusti. Jadi usia, umur bukan jaminan. Kadang yang tua juga gak mati-mati, sing muda juga bisa. Baru saja menguburkan check out dari hotel menuju Jeddah, mampir dulu ke pasar Popnes. Bisa duit minta duitnya di situ ya. Istri saya mutar duit orang dia mutar kos tinggal karena udah gak punya uang. Di situ dalam keadaan berkabung, satu sisi saya pimpin rombongan, ibu yang meninggal dunia ini kan ya mesti nangis kok. Yang meninggal itu Pak, tani Pak, aku jadi tinggal di Pak, ada sama aku Pak, nangis. Ya Allah. Sampai situ di Jeddah proses naik dari jam naik semua bis, begitu naik 2 jam meninggal jamaah saya di pesawat. Harusnya aturannya akan dikembalikan ke Jeddah, tapi negosiasi akhirnya harus turun di Juanda Surabaya. Kenapa? Kita akan ricuh lagi ini kalau balik lagi ke Jeddah, ulang lagi ketemu orang yang model orang ini Indonesia. Coba kemalannya akhirnya apa? Langsung ke Juanda dan meninggal tidak dong. Orang ini sehat walafiat, berangkat sehat walafiat. Dilalah mau pulang 2 hari dia tidak bisa berjalan, harus menggunakan kursi. Jadi apa ya, semua itu Gusti Allah yang ngatur lah. Kita itu ada yang makanan bayar 37 juta orang ini kok makanan melempar selama 10 hari
nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Orang kita semangat awal-awal, begitu akhir-akhir menunya berubah. Awal-awal masih enak, jadi tahun, habis itu tahu gajah terus apa itu, akhirnya apa? Dia hina makanan itu, makanan kayak gini mau disuguhkan, bayar 27 juta, bapak makannya cuma akhirnya dihukum oleh Allah, nggak bisa makan ini udah bisa, akhirnya lemah, sakit perut, sampai setiap jalan yang satu kamar itu curhat terus sama saya, orang cerita kalau ini kalau sabar-sabari kok kayak gini kamu sabar guys. Ini kalau saya juga mengalami di musim haji sama mengalami lebih parah daripada ini. Orang boleh pusat di kasur, pipis di kasur, temannya lagi makan, itu dengan mereka. Dan dia yang nyewok saya buka. Kalau yang laki-laki masih tahan, perempuan itu tidak tahan. Ya Allah, ada kayak gitu. Ternyata dijual deh. Saya tanya sama pimpinan, ada kasus seperti itu. Semangat dari awal, Pak, 5 hari awal dia sampai umur kemarin. Bayangin umur 70 tahun, sehatnya luar biasa. Tapi setelah menghina makanan itu, nggak bisa apa, nggak bisa apa. Sampai pulang ini, apa? Kita merasa kedosan gitu loh. Begitu saya tanya sama pimpinan, gimana? Di Mekah Madinah itu ucapan kita yang buruk langsung dibalas sama Gusti. Wes, nah, dari awal dari seni apapun makanannya kalau nggak kerso, tambahin kecelmu, tambahin terimu, tambahin bawahan itu bagus semua itu. Saya bawa teri yang dari Indomaret itu pintu juga pangan beras itu ya sempat ya. Di situ punya begitu berapa orang ada kasih program guys. Ya Allah, hadirin rahimahumullah, usia tidak ada ya. Makanya kita selalu berdoa ya Allah untuk panjang umur, sehat, walafiat, jadi persiapan berikutnya kudu sehat. Makanya makanannya diupayakan makanan sehat, bukan mahal tapi makanannya bergizi lah ya. Bukan pertama sahur pertama itu ya diupayakan jangan tempe atau teri lah ya, yang lain lah apa begitu lah ya supaya kuat ya. Ini yang terjadi, yang terjadi seperti ini. Jadi apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau amal kita baik, ucapan kita baik, dibalas baik. Tapi kalau amal ucapan kita buruk, Allah akan balas. Tidak tahu cepat atau lambat pasti dibalas. Makanya, ayo kita doa kepada Allah mudah-mudahan panjang umur, sehat. Persiapan berikutnya kita siapkan hal-hal yang berkaitan dengan puasa, hukum-hukum puasa. Ini sebenarnya penggunaannya sudah karena waktu bagi. Jadi sebenarnya yang masih punya hutang, yang masih punya tanggungan Ramadan yang lalu itu harusnya sudah disterilkan sebelum nisfu Sya'ban. Harusnya, sehingga tidak sampai terjadi kasus semua dihantam tidak. Rata-rata Pak, saya mau bayar dia usianya masih 20 tahun, 21 tahun, laki-laki kan bayar sendiri atau orang tuanya atau kakeknya usia sendiri. Alasannya apa? Saya kemarin tidak puasa Pak, kalau kemarin itu tidak puasa 10 hari berapa Pak, tolong dikekalkan. Kira-kira seperti ini secara hukum berapa sama? Yang boleh bayar fidyah yang versi Al-Quran wa'aladina yutiqunahu fidyatun orang yang kurang-kurang yang nggak mampu berpuasa, kalau puasa sakit. Lebih melebar lagi ibu menyusui, menyusui sama bumil itu kalau mengkhawatirkan anaknya, maka dia boleh membayar. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, kalau aku puasa tambah drop, kalau aku puasa tambah migrain misalkan, maka jenengan nggak boleh membayar fidyah tapi mengganti uang puasa. Jadi hal yang perlu kita siapkan sebenarnya.
Banyak nanti akan ada kasus-kasus, ada orang karena terlambat misalkan sholat tarawih sudah ketinggalan, padahal dia belum sholat isya. Rata-rata dia langsung sholat isya apa langsung tarawih. Nah ini harusnya isya dulu, yang wajib dulu baru. Itu kan banyak kasus-kasus yang harus kita betulkan atau kita luruskan supaya kita masuk ke Ramadan itu dengan baik. Ya, jadi banyak nanti bisa ada kulturnya. Ini kalau setiap tarawih kan biasanya ada kulturnya, ada ustadznya, ada pencerahan di media sosial juga ada, di sini juga ada. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semuanya untuk mengarungi bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, puasanya juga maksimal, sholat malamnya juga maksimal, tadarus Al-Qur'annya juga maksimal. Jadi saya punya usul ya, rencananya malam hari itu mau perluan sebenarnya, cuman karena desas-desus subuh ngomong sudah kita ambil jalan tengah aja, baca tunggu aja sampai 7 kali ya kan, itu sama pahalanya. Nah nanti saya berharap itu kita biasanya kan ada dari setelah ini ada ucapan ya. Nah itu nanti pas satamnya, kalau memang agak lama atau sesapannya, satu kali itu dibuat perpuluhan sama atau takjil akbar atau buka bersama seperti itu. Kalau sampai 2 kali 3 kali ya pas terakhirnya saja dibuat untuk takjil atau apa namanya itu buka bersama. Di musola kami juga akan kami berlakukan seperti itu supaya menandainya enak gitu loh, pas khataman lalu langsung buka bersama. Dan jangan lupa bakso juga diundang gitu ya, karena jangan pas pengajian atau diundang tapi buka bersama nggak diundang gitu ya. Jadi baksonya juga diundang. Saya kira ini nanti hal yang lainnya bisa kita tambahkan pada wawasan-wawasan ini. Sekali lagi saya secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sebelum memasuki bulan Ramadan, yang sering berbicara, yang sering berceramah itu tentu lebih banyak salah dan khilafnya. Yang mendengarkan itu lebih banyak lebih sedikit dosanya dibandingkan yang berbicara. Otomatis saya secara pribadi mohon maaf selama ini mungkin ada tutur kata saya atau tingkah laku saya, perilaku saya yang kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan agar lebih khidmat lagi, saya mohon kita nanti selesai kita bersalam-salaman lagi, kita muter ini ada makannya ya? Ya itu kan bisa tanyakan Pak Dwi, ini memastikan aja gitu. Nanti bapak-bapak sebetulnya kesana sekali nggak ada makanan kan kasihan gitu. Saya memastikan Pak Dwi. Ya jadi nanti kita muter, nanti makannya gimana? Kita lanjut kayak gimana? Di luar ya, jadi kita seret langsung berdoa. Nanti itu juga seperti itu, kita saling bermaaf-maafan, kita saling melepaskan khilaf dan dosa kita sesama kita, dan nanti setelah itu kita sama-sama ramah. Saya kira itu saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.